Hai semuanya, balik lagi bareng aku Aristia Faradisa. Bagi kalian yang baru datang ke channel aku, halo, salam kenal semuanya. Video kali ini aku akan membuka Q&A SNMPTN part kedua. Jadi tonton sampai selesai ya, dari awal sampai akhir supaya kalian tahu informasi mengenai SNMPTN ini secara lengkap. Dalam video ini aku akan menjawab semua pertanyaan dari kalian. Pertanyaan-pertanyaan ini tentunya masih seputar SNMPTN dan pertanyaan-pertanyaan yang sering ditanyakan. Di video kali ini aku akan menjawabnya. Kalau ada yang masih kurang dan kalian mau menambahkan, silahkan komen di kolom komentar ya. Q&A yang kedua ini spesial banget. Aku buat nuansa yang berbeda. Dan apa itu? Aku taruh di sini. Apa nih? Tuh. Ini adalah pertanyaan-pertanyaan kalian. Aku ambil 10 pertanyaan. Nah, di sini aku akan ambil secara acak. Mana yang lebih dulu nanti akan aku bacakan pertanyaannya dan aku jawab lebih dahulu. Oh iya, sebelum kalian ikut aku untuk mengambil undian-undian pertanyaan ini, klik tombol subscribe-nya dulu ya. Like, komen, dan share ke teman-teman kalian sebanyak-banyaknya. Ingat, dukung channel ini supaya menjadi channel edukasi dan self-development yang bisa berkembang menjadi yang terbaik, dan aku semakin bersemangat untuk membuat video-video selanjutnya. Kalian udah siap belum? Kita acak-acak dulu, aduk-aduk dulu. Ambil satu. Ya. Kita buka bareng-bareng. Apa nih pertanyaannya? Oke. Tuh, udah ada pertanyaannya, aku bacakan. Emang kalau kita bisa masuk atau lolos SNMPTN, kuliah kita untuk seterusnya gratis ya? Nah, ini banyak yang salah paham guys mengenai SNMPTN. Jika sudah keterima, apakah kuliahnya gratis? Jawabannya enggak. Karena maksudnya gratis itu gratis biaya pendaftarannya saja. Nah, kalau kalian lihat SBMPTN ataupun jalur mandiri kan pendaftarannya tetap bayar ya. Kalau SNMPTN itu biaya pendaftarannya aja yang gratis. Untuk kuliahnya tetap bayar sesuai dengan UKT yang kalian dapatkan nanti. Jadi per semester kalian tetap bayar UKT. Kalian nggak kena SPI atau uang gedung. Gitu. Oke, sudah terjawab ya. Next question. Kita ambil. Yang mana nih? Oke, dapat yang ini. Oke, pertanyaan dari siapa ini? Pertanyaannya, Kak mau nanya, misal kuota 40% lolos. Pendaftar jurusan X dari sekolah tersebut cuma 1 orang. Gak ada saingan di sekolahnya dan jurusan itu udah pasti lolos. Ada perankingan dari seluruh pendaftar dari semua sekolah di jurusan tersebut. Pelan-pelan kita pahami ya, yang itu sudah lolos 40% dan berhak mendaftar SNMPTN. Tapi di jurusan PTN itu, di sekolahnya itu, yang milih jurusan dan PTN itu cuma 1 orang, misalnya cuma si A. Nah, si A ini udah pasti lolos SNMPTN atau ada perankingan dari seluruh pendaftar dan semua sekolah yang milih jurusan itu. Nah, jadi gini, kan aku udah buat video nih mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi kelulusan SNMPTN. Nah, jika 1 orang itu, apakah udah pasti lolos? Itu belum tentu. Karena masih ada faktor-faktor yang lain. Nah, dalam SNMPTN, alumni juga berpengaruh besar dalam kelulusan gitu. Nah, misalnya dalam PTN dan jurusan itu, alumninya nggak ada, itu peluang lolosnya juga kecil. Nggak ada perankingan di jurusan itu dari seluruh SMA di Indonesia lah, dari jurusan apapun lah, itu nggak ada perankingannya. Nggak ada yang tahu sistem penilaian SNMPTN itu seperti apa. Jadi nggak ada pemberitahuan secara gamblang, oh kamu dari SMA ini, peringkat ini di jurusan ini, gitu, dalam SNMPTN itu nggak ada. Artinya, kuota SNMPTN untuk lulus itu berkaitan dengan sekolah kalian masing-masing. Sekolah kalian di jurusan ini dan PTN ini, dalam SNMPTN dapat kuota berapa? Misalnya, berkaitan dengan alumni itu, kuotanya 2 orang. Ya udah, berarti untuk seterusnya yang lolos hanya 2 orang ini. Bisa juga ada privilege lagi, PTN menambah 1 orang di jurusan itu. Penambahan 1 orang ini jadinya yang lolos kan 3 orang. Karena selama kuliah, alumninya itu berprestasi, berkuliah dengan baik, gitu kan. Jadinya kuotanya bisa ditambah. Oke, jadi sudah jelas kan? Sudah jawab ya pertanyaan yang kedua. Oke, next question. Acak-acak lagi dan choose one. Untuk sertifikat tapi cuma peserta, apa bisa dilampirkan di SNMPTN ya Kak? Oke, sudah aku bilang berkali-kali, piagam cuma peserta itu bisa dilampirkan.
Jadi kalian jangan minder, gak usah pikiran kemana-mana, gak usah bingung. Piagam ini aku gak juara nih dalam lomba ini, apakah piagamnya yang sebagai peserta ini bisa dilampirkan? Jawabannya bisa. Boleh banget kalian lampirkan. Ada 3 pertanyaan yang terjawab. Masih ada 7 pertanyaan lagi. Oke. Next question. Ayo, siapa yang tanya ini nih? Pertanyaannya, kalau misal ambil 2 prodi dalam satu PTN itu, pilihan pertama passing grade-nya harus lebih tinggi ya Kak daripada pilihan kedua? Jawabannya iya. Dalam mengurutkan jurusan di pilihan pertama dan pilihan kedua itu, pilihan pertama passing grade-nya harus lebih tinggi dari pilihan kedua. Jangan sampai kebalik. Nah, di sini merupakan strategi memilih jurusan ya. Nah, aku sudah membuat video mengenai strategi memilih jurusan dalam SNMPTN dan cara mengurutkan jurusannya itu gimana, pilihan 1 dan pilihan kedua. Sudah aku buat video sebelumnya kan, kalian bisa tonton tuh. Terjawab. Pertanyaan yang kelima. Sudah terambil? Oke. Pertanyaannya, Kak, misal ada alumni tapi beda jurusan gimana? Masih adakah peluangnya? Jadi gini, misalnya ada alumni di suatu PTN, tetapi jurusannya beda dengan yang kalian minati. Adakah peluangnya? Jawabannya itu peluangnya susah. Karena SNMPTN itu perlu alumni. Jika kalian memilih jurusan tapi nggak ada alumninya, peluangnya tuh susah. Tapi nggak menutup kemungkinan, bisa jadi kalian menjadi yang pertama yang lolos di jurusan itu. Nilai kalian harus tinggi, dan ada faktor-faktor yang lainnya. Arti alumni menjadi faktor yang memengaruhi kelulusan SNMPTN. Oke, sudah ada 5 pertanyaan terjawab, masih ada 5 lagi, tetap semangat ya. Tonton sampai selesai nih, supaya kalian gak ketinggalan informasi-informasi dan pertanyaan mengenai SNMPTN ini. Oh iya, aku juga udah buat video mengenai hal-hal sepele yang bisa buat kalian gagal SNMPTN. Itu wajib banget kalian tonton, jangan sampai kalian gagal karena hal sepele-sepele itu. Kita cek lagi, masih ada 5 pertanyaan. Oke, aku udah pilih. Siap-siap. Apa nih? Kak, aku mau tanya, kalau fotonya nggak pakai background merah atau biru gimana? Cuma pakai background tembak polos. Nah guys, usahakan untuk background foto kalian di akun LTMPT itu harus ada backgroundnya. Bisa biru atau merah. Yang penting wajah kalian itu juga jelas tuh. Dan disitu kan kalian disuruh nge-crop tuh. Usahakan harus sesuai dengan titik-titik yang putus-putus itu sesuai crop-cropannya. Ya memang seperti itu, nge-zoom banget. Jadi kalian tuh nggak usah, kok gini ya, nge-zoom banget, kok gini, blablabla. Ya memang gitu, nge-zoom banget. Itu fungsinya, itu supaya mengetahui loh identitas wajah kalian ini nanti ketika kalian misalnya UTBK, SBMPTN, atau daftar ulang. Nah, kalian nanti akan dicek nih kebenaran dari wajah kalian. Itu sesuai dengan diri kalian atau enggak. Oke teman-teman, maaf karena 4 pertanyaan terakhir nggak kerekod, jadi aku jawab ulang di sini. Kita mulai dari pertanyaan yang ke-7. Kak, anak pindahan bisa masuk SNMPTN nggak? Kalau anak pindahan aku kurang tahu sistemnya seperti apa. Bagi kalian yang tahu jawabannya bisa komen di kolom komentar ya. Pertanyaan ke-8, Kak mau nanya rata-rata rapot yang bisa lolos SNMPTN kira-kira berapa ya Kak? Setiap sekolah mempunyai standar nilai yang berbeda-beda. Rata-rata rapot bukan menjadi patokan mutlak dalam SNMPTN. Yang paling penting dan yang menjadi patokan utama adalah nilai rapot yang 6 mapel itu loh. Next question, Assalamualaikum Kak, Waalaikumsalam. Mau tanya seputar perkuliahan boleh? Boleh dong. Saya masuk kuota SNMPTN, saya udah nentuin lanjut di mana, tapi teman saya satu SMA yang nilainya di atasku, dia milih prodi plus univ yang sama kayak aku Kak. Aku lebih baik gimana ya Kak? Soalnya aku nggak mau nyesel karena milih prodi yang nggak sesuai minat, juga nggak mau nyesel kalau nyanyain kesempatan ini. Makasih sebelumnya Kak. Gini, menurut aku lebih baik perjuangkan jurusan impianmu. Jalur masuk PTN bukan hanya SNMPTN. Dan saran aku lebih baik ngalah saja dan persiapkan di jalur berikutnya yaitu UTBK. Dan maksimalkan di UTBK SBMPTN. Harus optimis, kamu pasti bisa. Semangat! Pertanyaan terakhir, kalau nggak ada piagam prestasi gimana Kak? Nggak apa-apa, piagam bukan menjadi syarat wajib dalam SNMPTN. Kalau kalian masih ingat ada Dinansyah yang lolos teknik sipil UNS 2020, dia nggak pakai piagam sama sekali, jadi murni hanya nilai rapot.
Oke teman-teman, sekian video dari aku. Semoga bisa bermanfaat. Makasih sudah menonton video ini. Sebelum meninggalkan video ini, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ke teman-teman kalian sebanyak-banyaknya. Dukung channel ini supaya menjadi channel edukasi dan self-development yang bisa berkembang menjadi yang terbaik, dan aku semakin bersemangat untuk membuat video-video selanjutnya. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah!